Juk punya kosakata yang selalu bisa kita ingat, yang beliau ulang-ulang, dan saya rasa limitnya kosakata Paman Juk ini adalah tameng beliau untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang mungkin hanya kalau banyak itu malah nyakitin hati orang. Jadi Paman Juk benar-benar mengkip, benar-benar melimitkan, memarginalkan bahasanya, tapi tidak terlihat sok bijak, tidak terlihat sok menasehati. Yang intinya sebenarnya Paman Juk, jaga kata-katamu, banyak kata malah nanti jadi banyak nyakitin hati orang. Itu pelajaran dari Paman Juk. Yang satu, Paman Juk itu sangat jarang, bahkan tidak pernah marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2020-2021 terasa sekali ada yang kurang, ada yang hilang, hampa di dalam hati. Ibarat puisi ada bait-bait yang lepas, ibarat puzzle ada yang tidak sempurna, ada yang hilang dan tidak mungkin untuk digantikan. Aku menjadi yang terbaik. Sosok yang sederhana, sabar, ikhlas, teladan yang tidak banyak berbicara, lebih kepada bertindak, bersikap. Pesan-pesan disampaikan melalui perbuatan, bukan melalui lisan. Dan semua itu hanya bisa kita bayangkan saat ini, hanya bisa mengenang, mengingat saja. Semoga bisa meneladani apa yang telah beliau tinggalkan. Di samping yang sifat sederhana, sabar, ikhlas, tentu yang menjadi ciri khas adalah humorisnya beliau. Selalu menghadirkan tawa dan canda dimanapun berada dan kepada siapapun. Dan sampai saat ini itu masih terngiang candaan-candaan, celutukan-celutukan khas yang memang menjadi ciri khas beliau. Beliau nampaknya sepertinya tidak pernah membaca kitab tentang ikhlas bagaimana, tentang sederhana itu bagaimana, tentang sabar itu bagaimana. Namun beliau bisa mempraktekkan itu dengan nyata. Dan tentu ini bukan saksi saya pribadi sebagai anak, namun orang-orang di sekitar pun sepertinya merasakan hal demikian. Ada aura-aura positif yang memang beliau tularkan. Sedikit berkisah, beberapa menit sebelum beliau wafat, ketika itu saya sedang mendengarkan acara silaturahim Ustadz Abu Somad dengan beberapa habaib, beberapa habib di Solo, termasuk Habib Novel, dan ada juga di sana Buya Yahya dan beberapa habib yang lain. Ketika itu seorang habib menyampaikan, dulu ayah saya berpesan seperti ini, kamu harus seperti ini. Seketika laptop saya pause, kemudian mengingat, kira-kira Bapak dulu pernah berpesan apa ya kepada saya. Setelah mengingat, ternyata tidak ada pesan yang tersampaikan, hanya melalui perbuatan saja. Video saya lanjutkan, menonton video silaturahim tersebut. Tak selang beberapa menit setelah itu dapat kabar bahwa Bapak jatuh pingsan. Dan ternyata beberapa saat setelah itu beliau wafat. Aku hanya
pada akhirnya semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan-perjuangan orang tua kita, meneruskan kebaikan-kebaikan apa yang telah diwariskan, sehingga menjadi jariah untuk beliau-beliau di sana. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat dulu Ustadz Faisal pernah ketika ngisi pengajian di kajian Islam Muslim Madani pernah berujar gini, pernah ketemu dengan sahabat almarhum bapaknya orang Kalimantan. Jadi seorang supir. Supir ini kan kehidupannya menghidupi keluarganya dari hasil nyupirnya. Dia bilang, dulu bapakmu Le yang ngajarkan saya nyupir, maka hasil halal dari keberkahan mencari rezeki saya itu sebagian besar sahamnya juga dari asbab bapakmu. Jadi betul lah kita, walaupun kita tidak menjadi supir, tapi kita ngantar orang, kita pergi kemana-mana, itu jariahnya semoga untuk almarhum mengalir insyaallah. Insyaallah husnul khotimah, meninggal dengan cara yang cepat, tidak merepotkan banyak orang, dengan cara yang super duper mengejutkan, dan sudah dalam keadaan bersih, habis mandi, wudhu dan sebagainya. Alhamdulillah, itu sebuah pertanda insyaallah husnul khotimah. Tidak banyak yang bisa kita ucapkan lagi, selain itu kebaikan Pak D sangat banyak, jasanya sangat banyak. Almarhumah Bude Tuhfah juga pun demikian, ya. Pun demikian, orangnya tidak terlalu banyak bicara, yang kita kenang kalem, ya, diam, karena bawaan orang Jawa umumnya begitu. Kalau kita bicara konteks Muslim Madani, Bude ini juga termasuk salah satu donatur tetap, alhamdulillah. Tidak apa-apa kita sebutin ya, karena sudah meninggal, Allah tidak akan mengurangi amal-amal itu. Jadi termasuk muhsinin, satu daripada simpatisan Muslim Madani yang masya Allah jasa-jasanya tetap terasa dan insya Allah abadi, insya Allah. Jadi ini Bude. Sebenarnya apa ya? Mungkin ibu tuh sama kayak Mbak Nita, mungkin ya susah ngomongnya, tapi sekalinya ngomong kadang halus, tapi nyelekit. Kadang dia sama kayak Mbak Nita lah, kayaknya ngomongin ibu tuh. Kalau berbicara tentang ibu, sosoknya itu perhatian banget. Jadi tiap kayaknya misalnya hari Minggu nih kita pulang ke Tanjung, terus minggu depan tuh udah ditelepon, kapan pulang lagi gitu. Jadinya terus setiap kali nelpon tuh pasti yang ditanyain pertama ya Naya, namanya cucunya ya, pasti kangen. Ya itu sosoknya perhatian. Terus kalau sama saya sih, kalau secara pribadi karena sering berinteraksi berdua, kalau Mas kerja di walet, Mbak Ami masih di toko, Mbak Nita masih kerja, biasanya kalau sama saya tuh lebih kepada humoris, sering ada bahan yang kita tertawakan bersama gitu. Pasti sampai pernah saya sampai nangis gara-gara terpingkal-pingkal ketawa pada saat ibu itu melawak. Bude Tuhfah itu orang yang sangat sabar menurut saya dan paling dekat dengan umat. Sering bawain makanan ke rumah, sering nyariin juga. Saya lihat juga ikatan emak sama Bude Tuhfah memang dekat. Kasih sayang yang tak pernah orang yang kulit Jawa, tulus cintamu. Nah pagi waktu subuh itu sekitar jam setengah 6 bel sama Pak Anies,
lama, jadi itu kritis. Cepetan ke sana soalnya yang ada cuma anak-anaknya toh, yang tua nggak ada. Langsung saya ke sana. Kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu kan abadi dalam hidupku. Pasti ibu kan nyiapin makan, terus tidur sama-sama. Ya, jadi Malika lah yang ibu ngatur makannya Malika, terus tidurin sama-sama. Yang lengkap ya itulah sekarang yang merasa ini terasa sekali ya itunya tidur sendiri, makan cari-cari sendiri lah. Jadi belajar masak sendiri.